persilahkan dengan hormat kepada Bapak Rektor IB Kalimat 7, Bapak Dr. Haji Haswaninas MSI. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kegiatan webinar dengan topik mewujudkan calon pemimpin yang memiliki soft skill, berprestasi, serta anti korupsi dan anti narkoba. UNESCO telah menggariskan dengan tantangan yang begitu berat di abad 21 ini, maka pembangunan manusia ke depan sifatnya menyeluruh atau disebut pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Setidaknya ada 4 hal yang perlu dilakukan oleh mahasiswa ke depan atau generasi muda ke depan dalam belajar dengan paradigma bagaimana untuk mengetahui learning to know, ya. Jadi artinya bagaimana kita mendalami semua aspek dalam ilmu pengetahuan teknologi yang kita geluti, bagaimana kita menggali tidak hanya di bangku kuliah tetapi juga di luar bangku kuliah. Hal ini sejalan dengan tema pembelajaran kita, Student Learning Center, ya, di mana pusat belajar itu ada di mahasiswa. Untuk itulah mahasiswa harus aktif. Peran dosen adalah sebagai fasilitator, membimbing dan mengarahkan, namun untuk mendalaminya harus dilakukan oleh manusia Indonesia secara aktif, khususnya mahasiswa. Dalam konteks ini, media-media belajar sekarang berkembang begitu besarnya melalui YouTube, melalui media sosial, melalui Google dan sebagainya. Ini sangat terbuka. Maka dari itu ilmu pengetahuan itu dibanding masa-masa lalu sudah mudah diakses. Dan menentukan seseorang itu adalah kompetensinya, bukan lagi berasal dari kampus mana dia berasal, kampus mana dia lulus, tetapi persaingan itu sangat terbuka, apakah kampus perguruan tinggi negeri, kampus perguruan tinggi besar atau kecil, yang penting kompetensinya. Jadi tidak menutup kemungkinan kampus kecil bisa mengalahkan lulusan dari kampus-kampus besar dan kampus-kampus yang berfasilitasi lengkap. Maka dari itu belajar ini istilahnya sepanjang hayat, ya. Jadi tidak hanya belajar di bangku kuliah saja, di rumah, bangun tidur, lagi santai, kita bisa belajar. Yang kedua, dalam konteks belajar masa depan ini adalah how to do, ya. Bagaimana kita melakukan, jadi learning to do. Percuma kita belajar teori banyak, tapi tidak mampu melakukan, ya. Maka dari itu kita perlu exercise, kita perlu menguji coba, melakukan hal-hal yang terkait dengan ilmu yang kita pelajari. Di dalam dunia mengajar pun sekarang basisnya adalah penelitian. Jadi research based teaching namanya sekarang. Jadi dosen itu dituntut tidak hanya menguasai teori, tetapi juga dosen harus menguasai ilmu yang dia pelajari secara praktek gitu. Nah, maka dari itu penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen tidak lagi disimpan di perpustakaan, tetapi penelitian itu betul-betul sesuai dengan mata kuliah yang diajarkannya. Jadi ilmu yang diperoleh oleh dosen itu harus diperbaharui setiap saat melalui teknik-teknik penelitian, pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ilmu yang diajarkannya. Jangan sampai mahasiswa itu lebih pintar melaksanakan sesuatu teori dibanding dosen. Maka dari itu dosen pun dituntut untuk men-upgrade diri terus untuk tahu betul bahwa teori yang diajari itu bisa diterapkan. Itulah yang disebut research based teaching. Itulah kita bersama-sama seluruh dosen IB Kalimat 7 lalu mengembangkan penelitian-penelitian, melengkapi lab-lab yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa sehingga dosen dan mahasiswa sama-sama meningkatkan belajar dengan baik. Lalu paradigma yang ketiga di dalam belajar masa depan adalah, jadi bagaimana kita belajar untuk menjadi diri kita sendiri.
belajar untuk mandiri, belajar untuk survive, belajar untuk tampil menghadapi masalah seberat apapun. Karena seorang yang unggul itu adalah mampu memecahkan multi kompleks problem dalam waktu yang sama. Karena masalah-masalah yang kita hadapi ke depan itu adalah semakin kompleks. Jadi semakin banyak kita tahu, semakin tinggi kualitas keputusan kita. Maka dari itu keputusan seseorang itu ditentukan oleh latar belakang berpikirnya. Kalau latar belakang berpikirnya hanya satu bidang ilmu ketahanan saja misalnya, dia akan melakukan segala sesuatu dipandang dari ilmu ketahanan dan pertahanan, jadi tidak melihat unsur-unsur sosial gitu. Nah ini juga tidak baik. Maka dari itu seorang pemimpin itu harus kompleks pengetahuannya, sehingga kualitas kepemimpinannya itu juga akan semakin baik. Begitu juga kualitas bicara seseorang itu ditentukan oleh struktur berpikir orang itu. Jadi semakin terdidik seseorang, semakin baik tutur katanya, semakin baik etikanya, semakin baik moralnya. Maka dari itu pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan soft skill sesuai dengan tema yang disusun oleh Waret 3 ini sangat penting. Soft skill itu juga akan menentukan kualitas hidup seseorang. Kalau dia hanya menguasai satu bidang, dia akan miskin terhadap bidang-bidang lain. Maka dari itu pengetahuan yang kompleks terhadap lingkungan, terhadap masalah-masalah narkoba, masalah-masalah etika, ini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Maka dari itu belajarlah terus, tidak hanya di kelas, tetapi juga belajar di masyarakat, belajar di keluarga, sehingga kita hidup bersama dengan baik. Itu pula lah yang menjadi paradigma keempat dari UNESCO mengatakan how living together. Jadi bagaimana kita hidup bersama, hidup rukun, hidup damai, gotong royong, saling asah, saling asuh. Ini harus kita bangun, dan ini tidak kita dapatkan hanya di kampus, tetapi juga bergaul sesama mahasiswa, bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan alim ulama lainnya. Maka dari itu kompleks problem yang tadi diungkapkan oleh UNESCO hanya bisa dilakukan dengan 4 pendekatan, yaitu how learning to know, how learning to do, how learning to be, how learning to live together. Inilah topik penting yang harus kita pahami sebagai generasi masa depan, belajar sepanjang hayat, menjadi manusia Indonesia seutuhnya adalah generasi muda yang akan dibutuhkan di masa depan. Untuk itulah topik-topik yang akan melengkapi ilmu para mahasiswa hari ini sangat penting, artinya tadi untuk mewujudkan manusia unggul, manusia berperilaku baik, berkarakter, mulia, dan anti korupsi dan anti narkoba. Ada 8 topik yang akan dibahas pada hari ini. 1 masalah kepemimpinan, masalah bela negara, masalah norma-norma dan etika, dan pembangunan karakter, anti korupsi, anti narkoba, anti radikalisme, dan masalah-masalah bullying, dan masalah-masalah kekerasan, dan juga pengetahuan kita tentang alam. Jadi Green Campus merupakan salah satu upaya kita bersama, karena orang yang hidup rukun dengan alam, alam akan rukun dengan dia. Pemahaman kita dengan alam, kalau kita rusak alam, alam akan merusak kita. Banyak bencana dan sebagainya. Maka dari itu kita harus bersahabat dengan alam. Itulah yang penting menjadi pengantar dari rektor pada hari ini. Forum ini sangat penting, mari kita belajar sepanjang hayat. Ingat, kualitas kita akan ditentukan oleh wawasan kita. Wawasan kita akan menentukan keputusan-keputusan yang kita ambil. Maka dari itu mari kita meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman sosial kemasyarakatan, pemahaman terhadap lingkungan, sehingga kualitas hidup kita menjadi baik, kualitas keputusan-keputusan kita menjadi baik, sehingga kita menjadi insan yang mulia di kalangan manusia dan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang bertakwa. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, webinar kemahasiswaan dengan tema
mewujudkan calon pemimpin yang memiliki soft skill, berprestasi, serta anti korupsi dan anti narkoba dengan resmi kami buka. Demikian, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.